menyesuaikan. Seraya menengadahkan kedua tangan kita dengan kerendahan hati memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dan lain hal, namun dengan adanya bantuan Bapak Wali Kota sehingga hal ini dapat terlaksana. Dan saya sampaikan bahwa sebagai tempat dalam melaksanakan kegiatan rapat kerja hari ini. Dan terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tentunya melibatkan semua stakeholder yang ada, semua pemangku kebijakan Kota Makassar yang ada. Alhamdulillah sekarang itu berjalan dengan baik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah kita kirim salawat. Bapak dan Ibu, karena kegiatan ini harus berlanjut sementara Pak Rektor akan mengikuti kegiatan lainnya, saya minta waktu Pak Rektor untuk 5 menit memberi arahan bagi pencapaian target kinerja kita di 2022. 5 menit itu selanjutnya akan kita kembalikan kepada 5 steering yang akan memimpin jalannya rapat kerja ini. Kepada Pak Rektor, waktu saya persilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ada lagi sebuah bahasa apa yang disebut dengan kaitannya dengan bahasa struktural lama, struktural baru, tetapi mengingat kita kepada konsep bersamaan dalam mencapai tujuan Universitas Indonesia Timur yang lebih baik ke depan.
sistem informasi masih berjalan atau tidak, kalau bisa membuat suatu program yang bisa mendukung perpustakaan itu. Begitu juga untuk laboratorium bahasa ya, bagaimana sarana dan prasarannya nanti kita akan evaluasi. Kemudian kita melakukan pengembangan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung kompetensi-kompetensi baik itu mahasiswa, dosen. Adalah bagaimana kita menyempurnakan website universitas, apakah sistem informasi Universitas Indonesia Timur, bagaimana jaringan LAN maupun jaringan internet bisa dipilih maksimal untuk mendukung sistem informasi dan serius data dari setiap fakultas dan prodi, kemudian ke universitas itu bisa disinkronisasikan nantinya, baik itu nantinya aspek keuangannya, inventaris maupun perpustakaan. Secara lebih teknis di tingkat fakultas dan prodi. Bapak Ibu, sebelum kita memberi waktu kepada Pak WM3 karena masih dalam perjalanan, saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu bahwa semua program kerja yang kita bangun itu betul-betul grounded pada persoalan-persoalan kritis kita dididik. Ya, saya maksud persoalan kritis kita, persoalan teknis yang tidak terselesaikan untuk kebijakan, betul-betul Bapak Ibu berikan catatan agar di pihak universitas bisa melahirkan payung-payung bagi apa yang kita butuhkan pada tingkat bawah. Contoh untuk perkuliahan, kerjasama dan seterusnya. Kalau memang dibutuhkan dan seterusnya, kalau memang dibutuhkan segera bikin catatannya dan itu harus diajukan kepada rektorat untuk bisa dibuatkan payung-payung perlindungan kelanjutan terjadi. Karena tema kita hari ini adalah percepatan. Menurut saya ini percepatan karena kita sudah cukup terlambat 2 tahun kita tidak menyesuaikan langkah untuk MBKM. Tapi sekali lagi untuk MBKM saya kira barangkali tidak ansih berdiri sendiri karena ini juga harus berkaitan dengan bagaimana kebijakan keuangan universitas untuk bisa berorientasi pada kemitraan yang lebih strategis. Sehingga ada saran saya kepada Bapak dan Ibu, setelah kita mendengarkan pemaparan WM3, kita akan masuk ke komisi-komisi yang akan membicarakan tentang bagaimana secara teknis Bapak dan Ibu mendesain kelanjutan kerja kita di fakultas maupun prodi. Ada hal-hal yang mungkin timbul karena ketidaksesuaian pemahaman, hari ini juga harus kita jadikan catatan-catatan untuk kelanjutan. Khusus bidang akademik, barangkali ini perlu menjadi catatan karena saya sudah menerima 4 masukan semenjak tadi pagi bahwa LPPM kita harus betul-betul kita aktifkan untuk mengawal keterlambatan aktivasi SITA. Ini tidak bisa kita anggap remeh. Bapak dan Ibu, ini bukan hanya persoalan aktivasi saja, tapi ini persoalan bagaimana kita bisa membantu semua dosen kita mendapatkan program-program nasional pembiayaan penelitian dan pengabdian.
Kalau untuk pembelajaran, saya kira kita diminta selesai semua kita bisa kerjakan dengan baik. Di penelitian dan pengabdian kita kedodoran habis. Boleh jadi kita akan melorot ke angka 2000-an lebih lagi kalau ini tidak kita tangani dari sekarang secara cepat. Saya kira barangkali Bapak dan Ibu, idealnya yang pernah kita bahas di baru dulu bahwa setiap dosen mengajukan satu perencanaan penelitian dan satu pengabdian, itu sampai dengan sekarang ini agak sulit kita lakukan. Pertanyaannya kenapa? Karena inkonsistensi pembiayaan. Bukan dikasih uang, tetapi bagaimana merencanakan uang itu masuk dalam perencanaan anggaran itu juga kita tidak mampu kerjakan. Hari ini tidak boleh terjadi Bapak Ibu. Kalau kita mau ini universitas membaik, kita harus berani mencantumkan catatan bahwa kita mengajukan anggaran sekian untuk penelitian, untuk pengabdian dan seterusnya. Sehingga apa yang menjadi tugas pokok dari dosen itu bisa terlaksana dengan baik. Cuma saya ingatkan untuk kita semua, baik dari pihak rektorat untuk mengadakan sebuah penelitian atau sebuah pelatihan tentang bagaimana sistem penyusunan karya ilmiah yang ada yang kita serahkan nanti ke LPTM, karena ini juga biasa menjadi sebuah persoalan. Selanjutnya, bahwa bukan saja dekat dan prodi, saya sangat berharap pengajuan rancangan kerjasama atau rencana kerjasama itu betul-betul mengacu kepada apa yang saya sebutkan dengan tepat sasaran. Sebagai contoh Bapak dan Ibu, kalau untuk rencana kerjasama penempatan tenaga magang, Bapak dan Ibu harus kemukakan dengan jelas berapa perusahaan yang menjadi sasaran atau lembaga mitra yang menjadi sasaran Bapak dan Ibu. Kemudian berapa estimasi jumlah mahasiswa yang akan kita tempatkan di sana. Untuk MBKM, saya sarankan Bapak dan Ibu mencari mitra institusi atau perguruan tinggi yang setara. Oleh sebab itu, kami dari Penjaminan Mutu mengadopsi manajemen STMI pasal 5 ayat 1 Permendikbud Dikti nomor 6 tahun 2016 tentang SPMI Dikti, di mana ada 5 tahapan yang dilakukan agar bisa mendapatkan mutu yang lebih baik. Yang pertama adalah penetapan standar pada pendidikan tinggi, dan ini dibutuhkan komitmen. Memang tidak dibutuhkan komitmen kita bersama-sama untuk memperbaiki mutu kita, lebih tidak usah kita mengeluarkan ini. Setelah itu ada pelaksanaan, evaluasi, pengendalian mutu dan peningkatan. Nah, pemerintah sekarang khususnya di Kementerian Pendidikan itu untuk peningkatan standar pendidikan tinggi akan kami ajukan tentang bagaimana penyusunan IKU dan IKT, indeks kerja utama dan tambahan. Untuk pengembangan prodi ada beberapa yaitu prodi S1 untuk kedokteran dan S3 MEN dan ilmu hukum kalau saya tidak salah. Dan untuk 2025 peningkatan akreditasi semua prodi yang ada di UIN. Kalau dulunya dapat C, kita harapkan bisa mendapatkan B atau A supaya Agustus. Dan pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum, di mana evaluasi kurikulum ini berbasis Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Target pelaksanaannya itu diharapkan bisa diadakan workshop di Juni dan adalah roadmap tahun 2022 yaitu pemerataan dan perluasan akses, mencakup perluasan akses, peningkatan peran stakeholder, kemudian peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, yaitu peningkatan mahasiswa baru, reward lagi dosen, memunculkan kurikulum yang khas, teknologi, media dan metode pembelajaran. Kemudian peningkatan tahun ini saya harapkan setiap ketua program studi bagaimana cara memperbanyak jumlah mahasiswa di tahun-tahun yang akan meningkatkan jumlah penelitian dosen, buku dan karya dosen, dan pemberian reward bagi dosen dan siswa yang berprestasi.
Universitas Indonesia Timur Makassar dapat melaksanakan dan mengawal kebijakan serta komitmen bidang kemahasiswaan dan humas dalam rangka tercapainya tridharma perguruan tinggi untuk mewujudkan Universitas Indonesia Timur menjadi kampus yang unggul di kancah nasional dan internasional. Kemudian UKM pun perlu diberi ruang yang seluas-luasnya agar tercipta sinkronisasi antara akademik dan UKM itu sendiri. UKM adalah tempat himpunan mahasiswa universitas. Kemudian kalender akademik, kemudian proses penerimaan dan penerimaan nilai dari prodi, kemudian proses pengesahan bebas akademik, reservasi PIN, monitoring dan evaluasi pencetakan ijazah. Bagaimana dibahas satu persatu dulu ini rencana kerja misalnya ke akademik Mas Agus ini kita kan sudah ditahu ini apa yang di bagiannya akademik. Kita bahas satu persatu saja barangkali. Komisi akademik ini menghasilkan produk yang diparipurnakan nantinya. Iya, itu nanti yang kita rekomendasikan untuk disahkan dan akan dilaksanakan bersama. Ya, nanti jadi program itu kan mungkin bisa dibulatkan. Karena kok akademik Mas Agus tidak ada ini, kita lakukan saja. Betul, ada tadi. Di luar bumi merokok, bicara itu. Ya. Iya, lebih bagus mulai dari akademik kan. Iya, supaya itu kirohnya itu untuk kita ini kan hanya melengkapi ini. Apakah permasalahannya di akademik itu terkait dengan penerimaan nilai? Di BAK itu kan tugas utamanya mengontrol ya dan mengawasi proses akademik terkait dengan proses pembelajaran mulai dari Abdul Nasir. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. 1, 2, ulang lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Tiga. 1, 2, 3. Oke. ya. Mengajukan untuk penetapan kurikulum MBKM. Ya, jadi penetapan kurikulum MBKM ini untuk penetapannya kita upayakan di 2021-2022 genap ini. Kemudian untuk aksinya kita harapkan sudah terlaksana di 22-23 ganjil. Kedua, hubungan kerjasama pada instansi pemerintah maupun swasta. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi promosi dalam kegiatan maba. Yang keempat, melaksanakan kegiatan seminar dan workshop. Kelima, melaksanakan pengembangan kurikulum untuk. Yang pertama, kami konsen di pencarian mahasiswa baru maba. Setelah itu kami konsen lagi di reakreditasi fakultas atau prodi kami. Saya rasa cukup itu Pak yang kami sampaikan. Pencarian maba dan reakreditasi. Baik, kami akan memaparkan hasil diskusi kami di kelompok 4. Jadi saya singkat saja.
kita berkumpul untuk melakukan rapat kerja. Pada dasarnya rapat kerja ini kita sudah lakukan tahun lalu kalau tidak salah di Baru. Saya pun masih merasa ada yang kurang di situ, dan mungkin ini penambahan buat seluruh prodi dan seluruh tim yang ada di Universitas Indonesia Timur. Ini yang selalu saya menjadi pemikiran saya mungkin sampai hari ini. Dan itu untuk visi misi 2022 mewakili steering komite Bapak Dr. Patawari, saya undang
untuk menyerahkan kepada Pak Rektor, kepada Bapak Wakil Rektor didampingi oleh Pak Ketua Yayasan untuk menerima rumusan rapat kerja kita pada tahun 2022.